Menteri Sandi apresiasi gelaran WSBK Mandalika 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi Gubernur NTB dan ITDC serta stakeholder terkait terhadap kegiatan World Superbike 2022. Hal tersebut disampaikannya langsung di Media Center Indonesia Sirkuit Mandalika pada Sabtu 12 November. Dikatakan, tahun depan apabila pandemi sudah landai, akan dilaksanakan promosi wisatawan dari luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan Australia yang akan membuat paket wisatawan dari luar Lombok ke Pulau Lombok. Seperti Malaysia, Singapura, dan Australia yang akan membuat paket wisatawan dari luar ke Pulau Lombok. Lebih lanjut, Sandiaga Uno juga menambahkan bahwa sekarang akan ada beberapa penerbangan yang langsung ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid seperti AirAsia dari Perth, juga Jetstar penerbangan ke Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Manila. Selain itu, Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat sejumlah transaksi UMKM selama 3 hari perhelatan World Superbike Mandalika 11 hingga 13 November 2022 mencapai 1,7 miliar rupiah. Dalam ajang WSBK Mandalika 2022, sebanyak 400 UMKM lokal NTB yang terlibat. 3 UMKM ditempatkan terpusat dalam side event Lombok Sumbawa Fair. Lokasinya berada di dalam sirkuit Mandalika. Secara transaksi sebesar 1,7 miliar data sementara, belum secara keseluruhan, kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Fathur Rahman dikonfirmasi di Mataram Selasa 22 November 2022. Jumlah UMKM lokal yang terlibat dalam penjajakan dan mempromosikan produknya pada ajang WSBK Mandalika 2022 sebanyak 400 UMKM. Dari sisi lokasi, kata Fathur Rahman, tempat UMKM sudah cukup strategis karena berada di dalam sirkuit Mandalika. Tetapi karena sirkuit Mandalika cukup luas sehingga tempat UMKM dan zona penonton masih cukup jauh, sehingga penonton yang mengunjungi stand UMKM tidak maksimal. Tapi prinsipnya UMKM ini berkontribusi, sekalian mereka mempromosikan produknya. Bagaimana terciptanya transaksi setelah event itu bukan saja pada saat event, ucapnya. Fathur Rahman mengatakan akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Lombok Sumbawa Fair yang menjadi side event WSBK Mandalika 2022. Evaluasi itu dilakukan untuk melihat apa saja yang perlu dibenahi atau diperbaiki saat WSBK Mandalika pada Maret 2023. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komandan Lapangan WSBK Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC dan juga MGPA. Apakah dikembangkan karena dari evaluasi banyak zona-zona yang masih minim makanan dan minumannya? Ada perbaikan konsep lagi, kita koordinasi dengan ITDC dan MGPA. Pada prinsipnya kami memfasilitasi UMKM. Harapannya, tahun-tahun ke depan mereka bisa mandiri, bisa menyewa stand-stand yang representatif, ujar Fathur Rahman. Motorsport 250cc, 600cc, dan 1000cc kembali berkumpul di sirkuit Mandalika, bukan untuk balapan. Puluhan motorsport dari kelas 250cc hingga 1000cc kembali beraung di sirkuit Mandalika. Meski berada di sirkuit Mandalika, puluhan motor itu tak balapan layaknya World Superbike Mandalika awal November lalu, Sob. Namun berbagai merek motor milik anggota komunitas RC Garas tersebut telah menjajal kualitas aspal sirkuit Mandalika. Hal itu sesuai dengan undangan Mandalika Grand Prix Association dengan tema Track Day Experience bareng RC Garas. Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria mengatakan kurang lebih ada 39 motor yang datang dari Jakarta dan Bandung. Motor yang dibawa RC Garas mulai kelas 250cc, 600cc, dan 1000cc. Buka Priyandi Satria. Priyandi menjelaskan masing-masing bikers yang memasuki trek disesuaikan berdasarkan cc motor.
Tujuannya agar tidak terjadi ketimpangan, karena jika dilepas secara bersamaan mereka di dalam treknya akan susah, terutama motor yang memiliki cc tinggi. MGPA ingin memastikan masyarakat umum bisa merasakan lagi aspal sirkuit Mandalika usai World Superbike Mandalika 2022. Artinya trek sirkuit Mandalika bukan hanya milik internasional, namun semuanya bisa merasakan sensasi di treknya. Mulai event Track Day Experience, MGPA ingin mengajak komunitas motor untuk balapan di sirkuit bukan di jalan raya. MGPA akan memfasilitasi para pembalap mulai dari marshal, ambulans safety yang memadai, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan itu, turut hadir pula Dimas Eki Pratama yang pernah berlaga di Moto2 bersama Pertamina Mandalika SAG Team. Trek ini cukup tricky, namun sebenarnya banyak full high speed terutama di tikungan 5 sampai dengan tikungan 9, ungkap Dimas. Nusa Tenggara Barat pada Ahad 20 November 2022, sekitar 300 peserta diajak bersepeda sejauh kurang lebih 40 km melintasi sirkuit Mandalika dan beberapa spot wisata menarik, di antaranya Desa Adat Sade. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Haryadi Sukamdani mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah kontribusi PHRI bagi sektor pariwisata. Rangkaian kegiatan ini merupakan salah satu upaya nyata dari PHRI untuk meningkatkan kembali minat masyarakat untuk berpariwisata pasca pandemi. Kata dia, kegiatan serupa sebelumnya telah digelar di sejumlah kota lain yaitu Padang, Bali, Bogor, dan Yogyakarta. Kali ini, kegiatan itu digelar di Mandalika, salah satu destinasi wisata super prioritas. MGPA klaim kekuatan aspal baru Mandalika tembus 5 tahun. Ini alasannya. Ajang balap World Superbike Mandalika 2022 sukses digelar di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebelum balapan kelas internasional itu digelar, sirkuit Mandalika telah melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Salah satu persiapan jelang World Superbike Mandalika 2022 kala itu adalah perbaikan aspal di sirkuit. Kabar itu disampaikan oleh Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association, Samsul Purba. Samsul Purba menilai saat ini aspal sirkuit Mandalika jauh lebih baik dengan standar Stonemastic aspal. Artinya sekarang aspal sirkuit Mandalika tak hanya berstandar SNI aja, buka Samsul Purba. Menurut Samsul Purba, kekuatan aspal baru ini bisa bertahan kurang lebih mencapai 5 tahun ke depan. Dengan begitu, kami tak perlu melakukan pengaspalan ulang jelang World Superbike Mandalika 2023. Tuturnya. Saat disinggung soal kerusakan aspal sirkuit Mandalika, Samsul menilai cukup minim untuk terjadi. Kerusakan aspal bisa dipastikan minim, bila ada, tinggal tambal saja, tambah Direktur Teknik dan Operasi MGPA. Samsul menjelaskan aspal dengan agregat dari Lombok Timur dan Lampung ini diberi nama Rinjani. Meski sebelumnya sempat kurang memuaskan, kini pihak pengelola sudah melakukan beberapa perbaikan sob. Salah satu perbaikan adalah modifikasi permukaan lintasan saat pengaspalan dilakukan. Selain itu, pihak konsultan juga menyarankan pencampuran SMA dengan aspal concrete wearing course. Ia mengatakan ACWC adalah bahan yang digunakan untuk pengerjaan aspal jalan raya dan landasan pacu bandara. Berkat kombinasi itu, sirkuit Mandalika memiliki karakter aspal yang baik, daya grip maupun kelicinan. Bila 100% SMA maka daya grip akan kuat, tapi bila 100% ACWC maka akan licin, paparnya. Oleh sebab itu, pencampuran aspal SMA dan ACWC dilakukan untuk memperoleh komposisi yang mendekati keinginan pembalap. Kami menilai aspal ini sudah sesuai dengan standar FIM dan Dornasport. Pungkasnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan 100.000 penonton pada gelaran World Superbike seri kedua 2023. WSBK 2023 di sirkuit Mandalika akan berlangsung pada Maret, yakni 3 hingga 5 Maret 2023.
Kami targetkan 2 kali lipat dari angka WSBK 2022. Targetnya insya Allah 100.000 penonton untuk tahun depan, kata Sandiaga usai menghadiri acara wisuda mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok di Sirkuit Mandalika, Jumat 18 November 2022.